Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama praise and worship. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, marilah bersama-sama dengan kami kita siapkan hati kita siap untuk memuji Tuhan. Karena firman Allah mengatakan Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Karena itu mari kita akan siapkan semua keadaan kita untuk menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya, shalom. Oh Yesus, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu, bahkan selalu baru rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau membawa pujian penyembahan kami kepada-Mu sebagai korban syukur kami, karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah-rumah. Engkau hadir dimanapun kami berada. Oh Yesus, hadirat-Mu begitu kuat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Kau penuh. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap waktu. Ku memuji-Mu, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu.
menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Pujian ini merupakan doa saya dan doa kita semuanya. Karena di dalam pujian ini ada karakter ilahi yang harus terdapat di dalam diri kehidupan kita. Itu sebabnya saya akan membawakan satu tema mengenai membangun karakter Kristus di tengah-tengah krisis ini. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita menerima sabda firman ini. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami rindu menjadi seperti Engkau. Dalam kehidupan yang penuh pergumulan ini, kami terpanggil untuk membangun karakter ilahi. Itu sebabnya kami membutuhkan firman. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu,
bahkan semua kami yang mendengar dan mengikuti ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sebagai ayat mas, saya akan bacakan di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu saling rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam ayat-ayat ini ada 4 perkara yang harus ada dalam hidup kita. Yang pertama yaitu rendah hati. Yang kedua adalah lemah lembut. Yang ketiga adalah sabar. Dan yang keempat, kasih dalam hal saling membantu. Nah, saudaraku yang kekasih, keempat perkara ini pada zaman di mana kita hidup sekarang ini sudah mulai langka. Jarang kita temui. Yang sering kita jumpai justru kebalikannya. Sikap yang arogan atau sombong, sikap yang kasar, dan lekas naik pitam. Itu yang terjadi di dalam pergaulan sehari-hari. Nah, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, kita sudah tinggalkan sikap hidup yang lama. Bahkan kita sudah mati dengan cara hidup yang lama. Lalu di dalam Kristus kita diperbaharui hari ke hari. Harus mempunyai 4 sikap tadi yang merupakan divine character. Yang pertama-tama seorang lagi yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kasih. Yang kita wujudkan di dalam saling membantu. Nah, saudaraku yang kekasih, rendah hati adalah sifat menghargai, menghormati, dan bertahan dalam situasi yang sulit sekalipun tanpa mengeluh. Nah, kemudian saudara-saudara, lemah lembut adalah sikap yang ramah, sikap yang sopan, sikap yang baik hati. Sedangkan sabar adalah sikap bisa tahan emosi, ya, dan keinginan bertahan dalam situasi sulit sekalipun untuk tidak mengeluh. Dan kasih dalam hal saling membantu artinya kasih yang kita wujudkan dengan nyata lewat kehidupan yang sungguh-sungguh real atau nyata, sehingga orang buta sekalipun bisa merasakan limpahan kasih kita lewat perbuatan saya dan saudara semuanya. Mari kita bahas satu demi satu keempat perkara yang merupakan godly character atau divine character ini. Karena kita harus membangun sifat ilahi di dalam diri kita, terutama di masa yang sulit, di masa krisis, di masa pandemi ini, supaya dunia bisa melihat saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Pertama adalah rendah hati. Nah, saya minta saudara Yuli baca di dalam Lukas 14 ayat 11, silakan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudaraku, jelas sekali firman Tuhan ini mengenai rendah hati. Tuhan Yesus langsung mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tentu saudara tidak ingin direndahkan oleh Tuhan. Saudara ingin ditinggikan oleh Tuhan, dan itu hanya bisa terjadi apabila saudara mempunyai sifat rendah hati. Nah, sifat rendah hati ini sebetulnya adalah sifat daripada Tuhan itu sendiri. Nah, saudaraku, orang yang rendah hati hidupnya pasti damai sejahtera. Hidupnya pasti terhormat. Di mana-mana banyak mempunyai teman. Tetapi kalau sombong, arogan, kebalikan daripada rendah hati ini, saudara. Di mana-mana ada banyak musuh. Hidupnya tidak tenang dan tidak ada kedamaian. Nah, saudaraku yang kekasih, ada 2 hal bagaimana orang yang rendah hati, saudara-saudara. Yang pertama, orang yang rendah hati itu
orang yang tidak merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih terhormat, lebih kaya, lebih cantik, ya, lebih ganteng daripada orang lain. Nah, saudaraku, apa sebab? Ada pepatah begini, di atas langit masih ada langit. Ya, jadi seganteng-gantengnya saudara, orang lain masih banyak yang lebih ganteng. Sekaya-kaya saudara, lebih banyak orang lain lebih kaya. Itu sebabnya kita tidak boleh sombong, tetapi rendah hati di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Haleluya. Saudaraku, ada hasil penelitian yang dilaksanakan oleh seorang profesor di Cina atau di Tiongkok. Namanya Profesor Cao Tse-kang. Ya, Profesor Cao Tse-kang. Dari responden di Tiongkok, orang-orang yang berusia di atas 90 tahun. Respondennya lebih daripada 1.000 orang, saudara-saudara. Karena di Tiongkok itu banyak orang yang berusia di atas 90 tahun. Hasilnya apa dalam penelitian ini? Hasilnya adalah mereka rendah hati, mereka sabar, tidak berhati dengki, tidak iri hati, tidak judes. Nah, ini dia. Tidak usil, tidak cerewet, tidak sombong, tidak pamer, tidak mengeluh, saling bergembira, suka bagi cerita, ya. Kemudian saling bergembira, bercanda, suka melakukan aktivitas sesuai dengan umur mereka. Nah, karena mereka melakukan hal yang seperti tadi, hasilnya adalah panjang umur. Rata-rata 90 tahun ke atas. Bagaimana saya dan saudara? Pengen sampai umur berapa, saudara-saudara? Kalau saudara pengen umur panjang, biarlah seperti penelitian tadi. Kita rendah hati, kita sabar, tidak berhati dengki, tidak iri hati, tidak judes, tidak usil, tidak cerewet, tidak sombong, tidak pamer, tidak mengeluh, saling bergembira. Haleluya. Ini yang harus kita lakukan. Dan kalau kita punya itu, berarti kita sudah mempunyai God character, divine character. Haleluya. Lalu yang kedua adalah lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Tolong Yuli baca Matius 5 ayat yang ke-5. Haleluya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Apa sebabnya? Karena mereka akan memiliki bumi atau mewarisi bumi. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, ya, yang suaranya halus begitu. Oh, tidak, saudara. Yesus adalah lemah lembut, tetapi bukan gemulai, ya. Dia betul-betul merupakan figur seorang yang kita bisa contohi. Beliau adalah lemah lembut, bukan main, tidak kasar. Nah, saudaraku, saya teringat seorang profesor yang terkenal dari Tiongkok, ya, dari Tiongkok lagi, ya. Namanya Profesor Lao Tse. Dulu di daerah Karanganyar, ya, itu ada satu jalan yang namanya Jalan Lao Tse. Tetapi sekarang sudah berubah menjadi Jalan Karanganyar. Nah, saudaraku yang kekasih, Profesor Lao Tse ini mempunyai banyak sekali mahasiswa yang sudah tamat dengan titel S3, doktor-doktor semuanya. Dan mereka sudah berada di seluruh Tiongkok, memimpin university yang besar. Masing-masing adalah rektor-rektor atau mereka ini adalah merupakan guru-guru besar dari perguruan tinggi di Tiongkok. Nah, mereka biasa mengadakan reuni setahun sekali. Jadi dari banyak mahasiswa yang sudah menjadi rektor-rektor ini berkumpul menghadap Profesor Dr. Lao Tse. Nah, di dalam reuni itu, salah satu daripada mereka, ya, sebagai juru bicara, berkata demikian, Profesor, sebelum kami meninggalkan Profesor menuju ke tempat kami masing-masing, kami rindu mendengar pesan yang terakhir dari Profesor. Apa yang harus kami lakukan? Profesor itu disuruh duduk di bagian depan,
Lalu mereka duduk melantai semuanya. Oh, jumlahnya cukup banyak. Lalu profesor itu ketika mendengar perkara itu, dia buka mulut selebar-lebarnya. Orang Jawa bilang dia mangap. Tolong lihat sama saya, dia mangap. Nah, mantan-mantan muridnya yang sudah dokter-dokter tadi, ya terperanjat. Juru bicara mengatakan, Profesor, kami tanya apa itu pengajaran terakhir yang Tuhan ingin berikan sebelum kami pergi ke tempat kami masing-masing. Profesor kembali, dia mangap, bahkan lebih lebar lagi. Lalu salah seorang daripada mantan mahasiswanya mengatakan, dasar profesor sudah pikun ini. Ternyata profesor dengar, bukan saya yang pikun, kalian yang tidak bisa menyimak. Tolong perhatikan, ketika saya mangap seperti ini, apa yang saudara lihat? Tidak ada satupun yang bisa menjawab, saudara-saudara. Waduh, saya menyesal. Kenapa kalian tidak fokus? Ketika saya mangap, apa yang saudara lihat? Nggak ada yang jawab. Profesor katakan begini, ketika aku masih muda, aku seperti kalian, mempunyai gigi 32 biji. Tetapi sekarang, usiaku sudah di atas 80 tahun. Gigiku satu demi satu copot, tanggal gigi saya. Sehingga tolong lihat apa yang ada dalam mulut saya. Ompong semuanya nggak ada gigi. Yang ada adalah lidah saya. Nah, ini pengajaran saya yang terakhir sebelum Anda pergi ke tempat masing-masing sebagai rektor-rektor perguruan tinggi. Jangan main kasar-kasaran. Ya, jangan main kasar-kasaran. Apa sebabnya? Kalau kalian menjadi pemimpin yang kasar, apa yang terjadi? Tidak akan tahan lama. Gigi ini kasar, keras, otoriter. Menangnya sendiri. Kalau lagi makan enak, lidah berteriak, aduh, kegigit itu lidah. Bolak-balik lidah berseru, aduh, keluar darah. Giginya menang-menangan. Tetapi dalam jangka yang lama, gigi satu demi satu copot, tetapi lidah tetap bertahan. Kenapa? Karena lidah itu adalah lemah lembut. Coba pikir, lidahmu kaku atau lemah lembut? Itu dia ya. Kalau lidah kita kaku, mana kita bisa ngomong? Lidah kita adalah lemah lembut, saudara-saudara. Firman Tuhan tadi mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki atau mewarisi bumi. Jadi karena lidah saya dan lidahmu lemah lembut, pada usia tua seperti saya, lidahku ini mewarisi bumi. Buminya yang mulut ini, ya udah nggak ada gigi, makan apa saja, lidah itu goyang kiri kanan. Wah, enak bukan main. Nah, saudaraku yang kekasih, akhirnya mereka pulang menuju ke tempat mereka masing-masing, para mahasiswa tadi, dan mereka berpikir benar. Para tokoh-tokoh dunia yang otoriter, yang memerintah dengan tangan besi, copot satu-satu. Tetapi yang lemah lembut bertahan, bahkan semakin hari semakin besar, semakin tenar. Siapakah tokoh yang lemah lembut di seluruh bumi ini? Yesus Kristus, tokoh yang lemah lembut. Namanya semakin hari semakin besar, semakin dimuliakan, semakin dihormati, semakin dimasyurkan. Bahkan berita-berita pengajarannya diberitakan ke seluruh dunia. Itu sebabnya saudaraku, saudara harus lemah lembut. Yang ketiga adalah sabar. Tolong Yuli bacakan Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku, sabar di tengah-tengah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, semuanya sehat walafiat, ya, ekonominya nggak ada masalah, keluarganya nggak ada masalah. Sabar itu gampang. Tetapi di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi global seperti ini, penghasilan orang semakin hari semakin berkurang, bahkan simpanan uang di bank sudah mulai habis.
banyak orang sudah tidak sabar lagi. Suami sudah mulai lekas naik pitam. Demikian juga istri dan lain sebagainya. Nah, tolong dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hampir setahun kan anak-anakmu yang masih sekolah itu belajar online di rumah kan. Nah, apa kata mereka? Saya dengar keluhan anak-anak kecil. Mereka berkata begini, ibu guruku di rumah tidak seperti mami, tidak seperti papi di rumah. Saya salah sedikit, papi sudah naik pitam, mami sudah naik pitam. Aku rindu kapan ketemu ibu guru yang sabar. Nah, inilah masalah yang terjadi di masa pandemi ini, saudaraku yang kekasih. Kita mesti sabar dalam segala perkara. Pada saat yang sulit, kita harus sabar. Nah, saudaraku yang kekasih, sampai kapan aku bisa sabar? Sampai kapan kita bisa sabar? Sabar itu kan ada batasnya. Nah, banyak orang yang berkata begitu, saudara-saudara. Memang kebanyakan orang ingin melakukan segala sesuatu secara cepat, secara instan. Makanya cenderung terburu-buru dan tidak sabar lagi. Nah, itu sebabnya kita harus mempunyai sifat karakter ilahi yang kita harus bangun dalam diri kita, yaitu sabar. Nah, saudaraku, sekarang yang terakhir yaitu yang keempat. Kasih dalam hal saling membantu. Nah, saudara-saudara, ada ilustrasi. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, saudara-saudara. Ada pertemanan antar tetangga, ya. Tetangga A itu agamanya Kristen, tetangga B itu agamanya adalah Muslim. Tetapi mereka saling membantu dalam segala perkara. Pada saat hari Lebaran, ya, banyak tamu dari tetangga yang Muslim. Karena itu banyak parkir mobil. Tetangga yang Kristen ini membuka pintu gerbang rumahnya karena halamannya luas. Dipersilakan tamu-tamu daripada tetangganya Muslim itu untuk parkir di halaman rumahnya. Tetapi kebalikannya, pada waktu perayaan Natal ada banyak tamu yang berkunjung di rumah daripada si Kristen ini. Dan tetangganya yang Muslim tadi membuka pintu gerbang rumahnya yang juga luas itu halamannya, please silakan parkir di tempat saya. Di sini kita melihat mereka saling menolong, mereka saling memberi, mereka saling membantu. Ini adalah kasih di dalam kenyataan, realitas yang betul-betul harus kita laksanakan. Hubungan seperti yang saya ceritakan tadi itu kayaknya sudah langka, saudara-saudara. Itu sebabnya kita mesti ciptakan, yaitu saling membantu, saling menolong, saling memberkati satu dengan yang lain. Kasih itu harus diwujudkan secara nyata. Nah, Yuli tolong baca Galatia 6 ayat yang kedua. Bagaimana bunyinya? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Iya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum. Jadi kalau kita bertolong-tolongan satu dengan yang lain, berarti kita sudah memenuhi hukum itu, saudara-saudara. Hukum yang mana? Oh, di Alkitab ada banyak hukum, ada banyak perintah yang mesti kita lakukan. Itu ribuan perintahnya. Tetapi kalau ingin disingkatkan, kalau ingin diperas hanya keluar 2 tetes santannya. Ini adalah merupakan 2 hukum yang pertama dan yang terutama, dan hukum yang kedua. Hukum itu berbunyi yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama. Dan seluruh kitab Taurat dan Nabi-Nabi itu bergantung di atas hukum ini. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Oh, haleluya, haleluya. Nah, Yuli tolong bacakan lagi 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Apa kata firman Tuhan di situ? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Iya, betul, saudaraku. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya
menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kasih itu bukan teoritis, tetapi hal yang praktis yang harus kita lakukan hari demi hari. Dan kalau itu sudah kita lakukan, nama Tuhan akan ditinggikan dan dipermuliakan. Saya tutup dengan suatu pengajaran yang membuat hati kita sangat-sangat tersentuh. Ketika nanti kita masuk surga, saudara-saudara, Tuhan akan mengatakan begini, sabarlah hai anakku yang kekasih, masuklah dalam sejahtera, kedamaian, kebahagiaan Bapakku di surga. Karena ketika aku lapar, kau memberikan aku makanan. Ketika aku haus, kau memberikan aku minuman. Ketika aku tidak berpakaian, kau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kau mengunjungi dan mendoakan aku. Ketika aku di penjara pun, engkau juga mengunjungi aku. Sekarang, terimalah kebahagiaan dari Bapakku di surga. Saudara kaget dan bertanya, kapan itu kami lakukan Tuhan? Kok kayaknya kami gak pernah langsung lakukan itu untuk Tuhan Yesus. Tuhan katakan, hai anakku, apapun yang kau lakukan kepada orang yang lebih hina daripada engkau, orang yang lebih miskin daripada engkau sudah lakukan kepadaku. Saudaraku, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Buktikan kasihmu kepada semua orang di dalam perbuatan kasih, uluran tangan yang nyata. Dunia membutuhkan uluran tangan saudara. Itu sebabnya saudaraku, berbahagialah saudara yang mendengar firman pada saat ini. Ada 4 perkara yang sudah saya sampaikan. Ini adalah godly character atau divine character yang mesti ada dalam diri kita. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, sabar. Dan yang keempat, kasih dalam hal saling membantu. Amin. Yuli, naikkan pujian, ajarilah kami kasih yang tadi kita nyanyikan. Lalu kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Saudara ikut menaikkan pujian bersama kami. Ya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Amin saudaraku. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, mari saudara ikut katakan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dimanapun saudara berada, tentu saudara ada di rumah atau mungkin di atas kendaraan dalam perjalanan bersama-sama kami dengan ini firman. Selidikilah dalam hatimu. Apakah kau sudah mempunyai godly character ini, divine character ini, Christ character ini, yaitu saudara punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan, punya kesabaran, punya kasih yang saling membantu. Kalau saudara masih sombong atau arogan,
saudara masih dalam keadaan suka naik pitam, saudara tidak sabaran, dan saudara pelit, tidak suka membantu, bertobatlah. Bertobatlah di hadapan Tuhan. Karena kita telah meninggalkan cara hidup yang lama yang sia-sia. Kita diperbaharui di dalam Kristus. Mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa, kekurangan, dan salah kita. Bila Tuhan mengampuni kita, dan Roh Kudus akan membangun godly karakter ini dalam diri saya dan diri saudara masing-masing. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, siapakah kami ketika kami mendengar ini firman? Kami penuh dengan kekurangan. Tetapi perintah-Mu mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin Tuhan. Kami bertekad, kami mau Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Bangunlah hidup kami, supaya kami memiliki godly karakter itu. Terima kasih banyak Bapak. Ampunilah kelemahan kami yang selama musim pandemi ini, dalam saat yang krisis ini. Kami kehilangan perkara yang penting. Kami egois. Ampuni kami Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, kami mau buktikan limpahan kasih kami kepada banyak orang. Sehingga nanti ketika kami bersama-sama Engkau akan memberikan apresiasi kepada kami. Yaitu Engkau menyambut kami, dan Engkau menyatakan kebahagiaan kami bersama dengan Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kami sudah panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Mari Yuli, silakan lanjutkan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kasih. Mari Bapak Ibu wujudkan kasih itu dalam bentuk persembahan. Bapak Ibu Saudara terkasih dapat mentransferkan ke nomor-nomor yang telah tertera di layar kaca televisi. Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk doa syafaat pada hari ini. Saya serahkan kepada Papi. Ya, di dalam doa syafaat ini saudara-saudara, ada banyak saudara-saudara kita di NTT yang terkena musibah, bencana alam. Ribuan rumah hancur berantakan, bahkan juga gereja. Bahkan banyak yang kehilangan nyawa. Ternyata di Jawa Timur juga di Malang terjadi hal yang sama. Mungkin nanti akan berembet kemana-mana. Doakan Indonesia, saudara-saudara. Indonesia tetap aman dan damai. Yang kedua, doakan vaksinasi supaya dapat merata, dan bahan vaksin itu Tuhan kirim, ya, supaya Indonesia boleh tidak kekurangan vaksin. Ya, Saudara Ita, mari masuk Ita di dalam doa syafaat ini. Dua perkara tadi, silakan Ita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, di mana Engkau masih memelihara setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap keberadaan kami Tuhan, bahkan setiap pekerjaan kami, keluarga kami Tuhan yang masih Engkau berikan kesehatan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk dapat tetap melayani Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan berdoa Tuhan, syafaat Tuhan. Oh Bapa, Engkau melihat bangsa kami Tuhan, bencana di mana-mana Tuhan. Oh Bapa, kami teringat akan saudara-saudara kami yang ada di NTT Tuhan, mereka yang dalam bencana Tuhan, yang di Malang Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap mereka juga Tuhan. Hiburkan mereka yang terkena bencana Tuhan. Lawat setiap mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan iman Tuhan. Mari Tuhan, Kau bukakan jalan Tuhan agar bencana ini dapat segera teratasi Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Di bagian manapun Tuhan, oh Tuhan jaga lindungi bangsa kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bencana ini Tuhan tidak kemana-mana Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan yang terbaik bagi bangsa kami. Pemeliharaan Tuhan. Oh Bapa, kami rindukan kasih-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami. Oh Bapa, terutama Tuhan berikan Tuhan perlindungan yang sempurna Tuhan Yesus atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Juga Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh bersatu hati Tuhan, boleh saling tolong menolong Tuhan untuk
membantu setiap korban bencana ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami juga teringat Tuhan akan wabah virus COVID Tuhan yang masih melanda Indonesia Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan vaksinasi yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan jalan Tuhan agar vaksinasi tersebut Tuhan boleh mencukupi kebutuhan yang ada di bangsa kami Tuhan. Juga berikan kerinduan kepada setiap Tuhan warga negara untuk mau divaksin Tuhan. Oh Bapa, Engkau mau berkati tangan para dokter Tuhan, setiap aparat bahkan setiap Tuhan lembaga-lembaga ataupun yang sudah diberikan tugas Tuhan untuk menjalankan vaksinasi ini Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, bangsa kami akan pulih Tuhan, bangsa kami akan dipulihkan Tuhan dan tidak ada lagi Tuhan. Oh kerinduan kami Tuhan, COVID boleh selesai Tuhan dengan segera di bangsa kami Tuhan. Oh bangsa kami boleh kembali Tuhan, dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik Tuhan. Oh Bapa, pemulihan perekonomian bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak kegoncangan Tuhan yang terjadi Tuhan. Oh pulihkan perusahaan-perusahaan Tuhan, pulihkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Bisnis anak-anak-Mu yang sedang dalam kesusahan melorot Tuhan akibat vaksin ini Tuhan, akibat COVID ini Tuhan Yesus. Oh Kau mau tolong Tuhan, bukakan jalan Tuhan. Oh Bapa, bangkitkan kembali perekonomian bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati presiden kami Tuhan, berkati semua lembaga, berkati Tuhan segenap pemerintahan yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah saudara-saudaraku yang bersama dengan kami, apakah ada di antara saudara yang sakit? Firman Tuhan mengatakan demi bilur-bilurnya penyakitmu telah ditanggung oleh Tuhan, sehingga tersedia kesembuhan kalau engkau percaya dengan sungguh-sungguh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Baik, saya minta saudara mari taruhkan tangan kanan saudara di tempat bagian tubuh saudara yang sakit. Percayalah Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, lihatlah tangan anak-anakmu yang ditumpangkan di tempat-tempat yang sakit. Sesuai dengan firman-Mu bahwa demi bilur-bilur-Mu Tuhan telah menyediakan kesembuhan bagi kami. Kami perintahkan kuasa penyakit di dalam tubuh anak-anak Engkau keluar dalam nama Yesus. Dan demi bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau disembuhkan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau begitu baik. Terima kasih untuk ibadah online pada saat ini. Itu semuanya kami mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Yesus. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ilahi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada saudara damai sejahtera. Itu sebabnya terimalah anugerah yang besar dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menjaga, menyertai, menjaga, melindungi engkau sampai selama-lamanya. Mari naikkan semuanya pujian. Aku memuji